Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pertemuan ke-7 mata kuliah Perencanaan Pembelajaran Ilmu Komputer. Kali ini kita akan melanjutkan bahasan materi sebelumnya. Kita akan membahas mengenai perangkat pembelajaran yang akan mendukung Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP. Yang pertama, bahan ajar. Bahan ajar merupakan entitas yang harus dipelajari peserta didik dalam waktu yang telah ditentukan. Bahan ajar ini dapat berupa teori, konsep, rumusan pengetahuan, keterampilan, cara dan tahapan dalam mempraktekkan atau melaksanakan sebuah nilai yang telah ditetapkan. Dalam prosesnya, terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengembangkan bahan ajar. Yang pertama, by development. Guru membuat bahan ajar dari nol, dalam artian bahan ajar tersebut merupakan ide original guru itu sendiri. Pengembangan dengan cara ini dilakukan karena guru akan mengembangkan suatu materi yang khusus atau spesifik. Kedua, by utilization. Artinya guru menggunakan bahan ajar yang sudah jadi tanpa melakukan modifikasi apapun. Ketiga, by modification. Guru menyesuaikan bahan ajar yang diambil dengan melakukan modifikasi dan penyesuaian, baik ditambah ataupun dikurangi sesuai kebutuhan. Keempat, by customization, artinya guru mengembangkan bahan ajar dengan cara memadukan berbagai objek konten yang beragam. Dalam pengembangannya, guru dapat mengombinasikan ketiga cara sebelumnya. Misalkan ada bagian yang dibuat sendiri, ada yang diambil dari referensi, atau dengan menambah dan mengurangi sesuai kebutuhan. Ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam penyusunan bahan ajar. Prinsip-prinsip dalam penyusunan bahan ajar tersebut meliputi yang pertama, relevansi. Materi pembelajaran hendaknya memiliki kaitan atau hubungan dengan pencapaian KI atau KD. Yang kedua, konsistensi. Kesesuaian jumlah kompetensi yang harus dicapai dengan materi pembelajaran yang disampaikan. Misalkan, jika kompetensi yang harus dicapai ada 4, maka materi yang diajarkan juga harus meliputi keempat kompetensi tersebut. Ketiga, kecukupan. Materi pembelajaran hendaknya cukup memadai dalam membantu peserta didik dalam mencapai KD yang diharapkan. Jika materi terlalu sedikit, akan kurang membantu mencapai kompetensi tersebut, atau jika terlalu banyak, akan menyita waktu padahal tidak perlu untuk mempelajarinya. Nah, dalam penyusunan bahan ajar, terdapat teknik yang harus diperhatikan. Yang pertama, analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan ini mencakup analisis kurikulum, baik itu KI, KD, maupun indikator pencapaian kompetensi. Kemudian sumber belajar. Sumber belajarnya harus diperhatikan apakah dari buku, internet, atau video, dan sumber-sumber belajar tersebut harus mudah dan terjangkau untuk diperoleh. Kemudian yang ketiga, menentukan jenis bahan ajar. Apakah bahan ajar tersebut termasuk ke dalam kognitif, afektif, atau psikomotor. Kemudian yang kedua, pemetaan bahan ajar. Pemetaan bahan ajar ini berfungsi untuk mengetahui jumlah bahan ajar selama satu semester atau misalnya satu KI, kemudian urutan bahan ajarnya, sifat bahan ajar, apakah dia dependent atau independent, dan jenis bahan ajarnya. Kemudian yang ketiga, struktur bahan ajar. Struktur bahan ajar diisi dengan materi yang telah ditetapkan dalam suatu bahan ajar. Nah, strukturnya ini terdiri dari beberapa komponen. Misalnya ada judul, KD, tujuan pembelajaran yang harus mencakup ABCD seperti telah dijelaskan di materi sebelumnya, dan materi bahan ajar itu sendiri. Kemudian selanjutnya adalah lembar kerja peserta didik. Lembar kerja peserta didik ini berperan penting dalam menjadikan pembelajaran lebih efisien. Lembar kerja peserta didik merupakan lembaran berisi tugas yang harus dikerjakan peserta didik. Biasanya berisi petunjuk dan langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu tugas. Dengan adanya
LKPD, pembelajaran menjadi lebih terpusat pada peserta didik sehingga guru dalam hal ini hanya sebagai fasilitator dan motivator dalam menerapkan pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik. Dengan memaksimalkan LKPD, maka peserta didik diharapkan dapat menuntaskan kompetensi dasar yang telah ditetapkan, sehingga tujuan pembelajaran dapat benar-benar tercapai dengan baik. LKPD sendiri dapat berupa LKPD eksperimen maupun non-eksperimen. Yang pertama, LKPD eksperimen biasanya berupa lembar kerja yang memuat petunjuk praktikum yang menggunakan alat dan bahan sesuai kebutuhan. LKPD non-eksperimen biasanya berupa lembar kegiatan yang memuat teks yang menuntut peserta didik melakukan kegiatan individual maupun diskusi kelompok tentang materi suatu pelajaran. Kegiatan ini biasanya mengacu pada cara yang disebut DART atau Direct Activities Related to Text. Seperti namanya, metode DART ini biasanya berhubungan dengan teks untuk memahami kemampuan atau pemahaman peserta didik terhadap suatu teks bacaan. Meskipun kelihatannya cara ini cocok untuk pembelajaran bahasa seperti misalnya dalam tes bahasa Inggris, tapi tidak menutup kemungkinan untuk digunakan dalam mata pelajaran lain. Untuk LKPD eksperimen, contohnya biasanya digunakan pada mata pelajaran sains seperti kimia, fisika, dan biologi. Sementara untuk LKPD eksperimen, di sini terdapat dua jenis aktivitas. Yang pertama adalah model rekonstruksi dan analisis. Mari kita bahas ringkasan mengenai kedua aktivitas dalam cara DART. Yang pertama, reconstruction. Dalam aktivitas rekonstruksi, biasanya menggunakan teks yang dimodifikasi. Artinya, guru telah merubah teks tersebut dengan menghilangkan kata, frase, atau kalimat, atau memotong teks ke dalam beberapa bagian. Contohnya, tadi blanking out words. Artinya, guru menghilangkan kata-kata dari satu kalimat, menghilangkan kata-kata, menghilangkan frasa, atau satu kalimat dari suatu paragraf. Kemudian, peserta didik akan diminta untuk mencari kata yang cocok untuk melengkapi bagian yang hilang tersebut. Yang kedua, thinking of a subheading for a paragraph. Bisa jadi peserta didik diminta untuk mencari judul atau kalimat awal dalam suatu paragraf. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat diminta untuk memberi label atau memberi catatan pada suatu diagram. Aktivitas yang kedua yaitu analisis. Dalam aktivitas analisis, biasanya menggunakan teks yang tidak dimodifikasi, artinya guru menyediakan salinan dari teks asli sehingga peserta didik dapat memberi catatan atau keterangan dan memanipulasinya. Contohnya, peserta didik dapat memberi tanda pada suatu kata dalam suatu teks. Yang kedua, bisa memberi tanda pada beberapa sudut pandang karakter dalam suatu cerita, misalnya, dengan warna yang berbeda untuk setiap karakter. Yang ketiga, peserta didik dapat diminta untuk membentuk kembali informasi dalam bentuk diagram, grafik, atau flowchart. Dan yang ketiga, peserta didik dapat diminta untuk merubah suatu teks ke dalam bentuk lain, misalnya dalam bentuk skenario, surat, atau berita. Nah, dalam membuat LKPD ada beberapa langkah yang perlu diperhatikan, sama seperti ketika membuat tadi bahan ajar. Yang pertama adalah analisis kurikulum. Analisis kurikulum ini dilakukan dengan memperhatikan materi pokok, pengalaman belajar, dan kompetensi belajar. Maksudnya di sini pengalaman belajar adalah misalnya menganalisis, menyusun, dan sebagainya sesuai dengan taksonomi Bloom. Kemudian yang kedua, pemetaan LKPD. Pemetaan LKPD ini perlu dilakukan untuk mengetahui jumlah dan urutan LKPD dalam suatu KI atau KD atau bahkan dalam satu semester. Kemudian yang ketiga, penentuan judul LKPD. Judul LKPD harus sesuai dengan KD, materi pokok, dan pengalaman belajar peserta didik. Kemudian yang keempat, penulisan LKPD. Dalam penulisan LKPD harus memperhatikan struktur LKPD meliputi judul, petunjuk, kompetensi,
informasi pendukung, dan langkah-langkah kegiatan yang harus dilakukan oleh peserta didik. Sekian materi untuk sesi 1, sampai jumpa di video selanjutnya.